Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Farid Adenovian, Alfian Lintang Arizaki, Dewa Nasdwa Maraputra, dan Ejin Seviano Widodo. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Teknik Membangun Diagram Mesin FSA dari Kumpulan Aturan Produksi. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Yang pertama ini ada aturan produksi untuk FSA. Nah, pada bagian ini kita membahas tentang aturan produksi FSA ini, di mana perlu diketahui bahwa yang digunakan ini adalah bahasa reguler. Nah, di mana si alfa ini merupakan variabel simbol menghasilkan beta, merupakan ini hasil produksi yang dapat berupa terminal atau kombinasi dan variabel. Namun terdapat aturan yang penting, yaitu jika terdapat variabel sisi paling kanan, maka posisinya harus berada paling kanan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Anatomi aturan produksi atau grammar. Nah, di sisi kiri ini alpha, identitas state asal tuh ciri-cirinya harus berupa satu simbol variabel tunggal. Simbol ini mewakili state di mana transisi dimulai. Lalu biasanya menggunakan huruf kapital seperti S, A, B sampai Q. Nah, kalau di sisi kanan beta ini arah dan hasil transmisi. Biasanya yang kanan ini. Sisi kanan ini hanya boleh berisi simbol terminal atau input atau kombinasi terminal dengan variabel. Jika terdapat simbol variabel, posisinya wajib berada paling kanan ya. Nah, konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun diagram FSA ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi formal tata bahasa reguler ya. Nah, dalam teori bahasa formal, sebuah grammar atau yang disebut dengan G didefinisikan secara matematis melalui 4 elemen kunci yang dikenal sebagai 4 tuple, yaitu VTPS ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simbol V? Nah, simbol V yaitu simbol variabel atau non-terminal. Terus untuk simbol T-nya itu yaitu simbol terminal. P-nya itu adalah kumpulan aturan produksi atau produksi rules. Dan S-nya itu yaitu simbol awal atau start symbol. Nah, yang analogi sederhana yaitu V itu adalah nama kota atau stasiun perhentian. T-nya yaitu tiket atau input yang membuat kita bergerak. Yang untuk P-nya yaitu jalan rute atau aturan perjalanan. Untuk S-nya yaitu kota keberangkatan atau titik start. Untuk slide berikutnya yaitu strategi implementasi membangun FSA dari aturan produksi. Nah, yang pertama yaitu identifikasi seluruh simbol variabel, huruf kapital atau huruf kapital dalam aturan produksi. Setiap variabel tersebut diproyeksi menjadi sebuah state di dalam diagram. Nah, yang kedua yaitu tetapkan simbol awal atau simbol S atau S tadi ya sebagai state keberangkatan. Tandai dengan panah masuk tanpa asal untuk menunjukkan di mana proses dimulai. Yang ketiga yaitu gunakan pola aturan A input A di step B sebagai dasar
pembuatan alur. Buatlah panah dari state A menuju state B dengan memberikan label terminal A pada panah tersebut. Nah, yang dimaksud dengan label terminal itu yaitu input tersebut ya teman-teman. Yang poin keempat yaitu perhatikan aturan hanya menghasilkan terminal tunggal atau misal A input state A input A. Ini menandakan input tersebut membawa mesin ke kondisi selesai. Arahkan panah tersebut ke sebuah final state. Nah, jika hasilnya itu A menuju A dengan input A, itu menunjukkan yaitu final state ya teman-teman. Yang kelima yaitu jika terdapat aturan S dengan input epsilon, ini berarti bahasa tersebut menerima string kosong, maka initial state harusnya dijadikan sebagai final state sekaligus. Oke, selanjutnya kita memasuki pada halaman perumpamaan. Nah, ini kegunaannya mempermudah kita dalam memahami konversi aturan produksi ke dalam FSA. Pertama, kita mengubah setiap variabel menjadi sebuah state. Ya, sebuah state. Variabel S ini kita anggap sebagai state V0, yaitu sebagai titik awalnya, start. Nah, variabel C ini kita jadikan sebagai state V1. Dan variabel D adalah state V2. Selanjutnya terdapat aturan S menghasilkan C, yang artinya ini ketika hanya menghasilkan simbol terminal tanpa variabel lanjutan, maka prosesnya itu akan berhenti ya teman-teman. Oleh karena itu, kita tambahkan satu state baru yaitu V3 sebagai final state. Dengan perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa variabel sama dengan tuh state, sama dengan state ya. Dan aturan produksi akan diterjemahkan menjadi perpindahan antar state ke dalam bentuk FSA, sehingga proses konversi menjadi lebih mudah dan dipahami. Untuk set berikutnya yaitu soal studi kasus. Untuk soal studi kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, studi kasus ini saya membahas aplikasi yang pertama. Nah, aturan produksinya juga sudah bicara pada soalnya di materi. Nah, kita melanjutkan atau mengerjakan kasus pada perahu IO ya teman. Pada perahu IO sudah saya siapkan aturan produksinya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus menyiapkan atau mencari PTPS-nya. S. Nah, di sini mencari PTPS-nya itu pada aturan produksinya sendiri. Kita mencari P-nya itu ada aturan produksi ya yang kita tertera. Nah, ini aturan produksinya menampilkan V-nya juga. Nah, V-nya itu ya ada S, A, sama D. Kenapa? Karena state-nya ada pada mereka. Itu kita mencari bagian T. Nah, T ini langkahnya. Nah, langkahnya itu ada A sama B. Itu V ini aturan produksi, kita bisa copy bagian sini, kita tempel pada T. Nah, ini
ada itu S-nya. Nah, step awalnya pada di S-nya sendiri. Itu kita masuk ke perumpamaan. Perumpamaan sendiri yaitu Q. Ada kan BP ada SAB. Nah, S itu sama dengan B1. Di situ kali ini ada A sama dengan Q2. Maaf. S yaitu Q0, itu A Q1, itu B sama dengan Q2. Itu kita mengerjakan diagramnya. Kita sini kita mengerjakan diagramnya. Dikarenakan S adalah final state juga, jadi kita harus membuat lingkaran 2 ini. Jadi untuk menandakan dia final state, kita harus membuat 2 lingkaran. Ini kan S sama dengan 0, kita disuruh tulis di 0. Kalau mau buatnya kita sampai SD. Untuk awalnya kita tambah tanah dulu. Selanjutnya lanjut dari B5. Kita lihat dulu di rata-rata buktinya. S itu ke AS. Ada looping kembali ke S yang dijalankan dengan A. Kalau mau bagus kita punya bracket. Kita lihat di sini itu A. Di situ, nah, ini ada I1 atau bukan A. Nah, sendiri S ke A ini ada angka A. Ini yang karena ada A. Selanjutnya A mempunyai arah ke B, yaitu Q2. Q2 ke B. Nah, di sini angka B ini bukan angka B. Itu B ke A. Di sini B mempunyai langkah B ke A. Angkanya yaitu C. Itu sudah selesai. Itu adalah langkah aja yang pertama. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, pada
Nah, kalian lihat di sini ya. Untuk studi kasus yang kedua ini diawali dengan variabel s, di mana variabel s ini diberikan input a, dia menuju ke a yang a besar. Lalu untuk variabel a, dia menuju ke b dan juga c, dan dia nggak ada inputnya. Jadi ini bisa kita bilang dari a ke b dan c ini dia merupakan sebuah input, yaitu epsilon. Lalu dari variabel b diberikan input a, dia menuju ke b sendiri, dan juga di sini ada inputan b, tapi nggak tahu dia kemana. Berarti ini input b ini dia menuju ke suatu state final gitu ya, suatu final state. Sama juga untuk yang c diberikan input b, dia menuju ke c sendiri, dan juga di sini ada input b, tapi dia nggak ada variabelnya, jadi dia menuju ke final state juga. Oke, kita langsung lanjut ke implementasinya ya. Nah, kita pakai draw IO di sini. Aturan produksi. Jadi aturan produksi di sini adalah V ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita cari tupelnya terlebih dahulu, yaitu variabel s nya. V itu variabel Oke. Jadi untuk V-nya di sini kalian bisa lihatnya itu yang hurufnya besar ya. Di sini ada S A B C. S A B C. Berarti dia ada 4 variabel. S A B C. Nah, untuk yang T itu inputnya di sini yang hurufnya kecil ada, dan juga B. Jadi inputnya hanya 2. Lalu untuk P itu kan ini tadi ya, aturan produksi. Jadi ini adalah P. Dan untuk S-nya kita bisa asumsikan kalau startnya S ini, startnya adalah juga F ini ya. Jadi kita tuliskan saja di sini. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan perumpamaan ya teman-teman. Nah, kita perumpamakan bahwa dari variabel yang ada. Nah, untuk yang pertama ada S, kita umpamakan ini sebagai Q0, lalu A sebagai Q1, B sebagai Q2, dan juga C sebagai Q3. Nah, untuk perumpamaannya ada 4. Nah, di sini teman-teman kalau sesuai aturan dia kan ada input seperti ini ya, B menuju variabel kosong, tapi ada inputnya B sendiri. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk state yang lainnya juga. Jadi ini ke B. Nah, ini sama dengan Q4. Nah, karena kita mengejar efisiensi ya teman-teman, sebenarnya ini untuk state-nya bisa juga untuk yang C ya. Dia kan juga ada inputnya, tapi nggak ada variabelnya kemana.
ini bisa menjadi Q5, tapi karena dia posisinya di akhir, kemungkinan dia bisa digabung menjadi Q4 juga, ke Q4 gitu ya. Jadi final state-nya ada satu di paling belakang. Tapi kalian juga bisa jadikan ini state terpisah juga. Mungkin kalian mau jadikan Q5. Nah, kita coba gambar diagramnya dulu ya. Pertama kita mulai dengan variabel S, atau sekarang sudah jadi Q0. Q0 ini adalah S. Kita ketik dulu biar kelihatan kan. Nah, karena S ini adalah start, jadi kita taruh panah di awalnya. Gitu. Lalu kita lihat di sini, S diberikan input A, dia menuju ke A, itu ya. Jadi ini kita menuju ke A, karena A adalah sekarang titik 1. Ini adalah A. Nah, ini adalah inputnya, jadi A ya. Nah, ada di kelihatan. Nah, ini inputnya. Nah, selanjutnya ini dari variabel A atau Q1, dia menuju B dan juga C. Nah, karena dia nggak ada inputannya, berarti kita tadi sesuai di yang saya jelaskan di awal, dia merupakan e-move ya. Jadi dia menuju kedua arah dengan e-move. Ini Q2 B dan juga Q3. Ini adalah C. Oke, jadi ini keduanya merupakan e-move ya teman-teman. Kita kasih panah dari Q1 ke Q2 dan juga dari Q1 ke Q3. Nah, ini merupakan e-move ya. Lihat sisanya menuju ke Q2 dan juga Q3. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat lagi tadi sampai di sini. Lalu kita lihat B. Pin di input A, dia menuju ke B sendiri, berarti dia melingkar ya. Dia melingkar ke dirinya sendiri. Oke. Kita rapikan. Tadi inputnya adalah A. Oke, ke sini A. Inputnya A. Dan dia ada input B, tapi tidak ada variabelnya, jadi dia menuju ke final state. Nah, final state
diberi input B, dia menuju ke C. Dia berarti melingkar di sini sama. Kita rapikan dulu. Oke, dia inputnya adalah B. Berarti ini inputnya B, dia ngeluk ke dirinya sendiri dan dia berakhir di final state juga. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Oke, bentar. Nah, ini kalian bisa jadi ini nih Q5 ya. Q5 buat final state. Nah, ini kan final state dengan input yang sama. Dia inputnya adalah B. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya betul juga. Ini udah selesai diagramnya. Bisa seperti ini, atau kalau kalian kan ini sama-sama input B ya, dan juga dia ke final state. Nah, ini kita bisa ubah. Kita nggak perlu Q5. Kita sama-sama untuk Q4 nya ini nah, jadinya dia ini adalah final state dari dua variabel yang ada di bawah. Bentar ya, saya rapikan dulu. Ini sama-sama input B. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini juga inputnya B. Jadi dia sama-sama berada di Q4. Ini bisa jadi Q4. Nah, ini nggak betul ya teman-teman. Jadi dia lebih efisien. Dia nggak perlu terlalu banyak space juga. Nah, ini sudah jadi sekian untuk studi kasus yang kedua. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari materi kelompok 9 ini yaitu membangun diagram mesin FSA dari kumpulan aturan produksi merupakan proses menerjemahkan bahasa reguler ke dalam bentuk visual matematis yang disebut 4 tuple G sama dengan FTPS. Dalam proses ini setiap simbol variabel F diproyeksikan menjadi sebuah state atau titik perhentian. Sementara simbol terminal T berperan sebagai input yang memicu pergerakan antar state. Struktur aturan produksinya harus mengikuti anatomi tertentu, di mana sisi kiri alfa wajib berupa variabel tunggal sebagai state asal dan sisi kanan beta menentukan arah transmisi dengan ketentuan bahwa jika variabel posisinya harus berada di paling kanan. Oke, sekian materi yang telah kami paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.